Puji Tuhan saudaraku yang kasih, haleluya bagi kita semuanya. Selamat pagi bagi hamba-hamba Tuhan, umat pilihan Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan untuk pagi hari ini. Kita datang kepada Tuhan, layak kita untuk menaikkan syukur kita kepada Tuhan dengan doa kita. Mari kita sapa Tuhan, kita sembah Dia dengan pujian kita. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu. Mari persembahkan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita bawa hidup kita untuk menyenangkan hatinya. Terima kasih Tuhan. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih, kami sembah, kami sambut Engkau pada saat ini dalam doa bagi kami. Kami tinggikan nama Tuhan. Besar anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya. Bersama kita katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku
puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan baik, Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya semuanya pengikut Yesus. Tuhan yang sangat mengasihi kita dan memberkati kita semuanya. Apa kabar semuanya, saudaraku yang kekasih? Adakah saudara dalam berkat Tuhan, dalam sukacita, kasih dan kuasa Tuhan saudara? Haleluya, lambaikan tangan saudara kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang hidup. Haleluya, terima kasih, terima kasih. Tuhan memberkati kita semuanya, saudaraku yang kekasih. Di pagi hari ini kita menyambut hadirat Tuhan, kita menyambut Yesus dengan sukacita, dengan penyembahan saudara, yang membawa kita masuk ke dalam hadiratnya, menikmati kasih dan kuasanya. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih. Oh rame dengan lupe-lupenya, dengan jempol-jempolnya. Tuhan memberkati saudara semua. Haleluya, haleluya. Semangat saudara, sukacita saudara memberikan semangat juga bagi kami, saudaraku yang kekasih, untuk terus kami ada bersama-sama dengan saudara yang ada di rumah pagi hari ini. Terpujilah Tuhan, kita saling menguatkan. Kami menguatkan saudara dan saudara juga menguatkan kami semuanya. Demikianlah kita yang ada di dalam Tuhan saling memberkati saudara. Pagi hari ini kita akan menerima kebenaran firman Tuhan dari Lukas pasal 10 saudara. Lukas pasal 10 ayat yang pertama sampai 24. Kita baca firman Tuhan ini akan memberkati kita, yang akan meneguhkan kita saudara di pagi hari ini. Lukas 10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-24. Mari saudara, kita akan membacanya. Baca firman Tuhan ini dengan semangat sukacita di rumah saudara. Saya bacakan ayat yang pertama dan saudara semua bersama dengan saudara kita Dirni akan membaca ayat yang kedua. 24 nanti kita akan sama-sama membacanya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal di atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang itu kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upah. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kamu bebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Yesus mengecam beberapa kota. Celakalah engkau Korozim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Kembalinya ke 70 murid. Kemudian ke 70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh.
tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Amin. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang-orang bijak dan orang-orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, inilah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. 24 bersama-sama. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Amin. Puji Tuhan. Diberkatilah kita semua, hamba-hamba Tuhan yang mengasihi Tuhan. Saudara, hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan ini, jadilah bagi kita semuanya. Hari ini, saudara, tema firman Tuhan bagi kita ditetapkan untuk menjadi penuai dan menjadi saksi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dipilih, saudara, dijadikan menjadi anaknya. Kita diperlengkapi oleh Tuhan dengan Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan kehendak Bapa, saudara. Kita dijadikan menjadi anaknya, kita menjadi dikasihinya, kita dilindunginya, dibersihkannya dari dosa, bahkan juga kita diberkatinya, diberikannya kuasa kepada kita menjadi anak-anaknya. Dan setelah itu Tuhan memberikan tugas kepada kita, yaitu untuk menjadi penuai. Ini adalah merupakan kewajiban bagi kita. Satu hal yang harus kita kerjakan, yaitu saudaraku yang kekasih, menjadi saksi, menjadi penuai. Firman Tuhan berkata di sini, saudara, tuaian banyak, tapi pengerja sedikit. Ada begitu banyak pada saat ini orang-orang yang dalam kesusahan, dalam kesulitan, dalam tekanan, dalam kekhawatiran yang amat sangat. Dan kita telah dibebaskan oleh Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Tuhan berikan kepada kita damainya, kasihnya, kuasanya, berkatnya, bukan hanya untuk kita nikmati sendiri, tapi untuk kita bagikan, untuk kita menjadi saksi kepada yang lain. Ayat yang ketiga dikatakan, pergilah, Tuhan mengutus kita di mana kita berada pada saat ini. Kita bukan mesti pergi ke luar negeri. Kalau Tuhan memanggil kita untuk itu pun bisa. Tetapi terlebih-lebih firman Tuhan berkata, kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Judea kita di mana? Yerusalem kita di mana kita berada, saudara, pada saat ini di lingkungan kita, tetangga kita. Itu sebabnya tiap-tiap hari kita selalu berdoa untuk tetangga, untuk lingkungan kita, untuk kota kita. Firman Tuhan berkata, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu. Tuhan mengutus saya, Tuhan mengutus saudara, Tuhan mengutus kita pada saat ini. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, kita ini, saudara, adalah utusan Tuhan. Katakan di kolom komentar, saudara, saya adalah utusan Tuhan. Sehingga kemanapun saudara pergi, saudara tahu, saudara menyadari itu, bahwasanya saudara adalah utusan Tuhan. Kalau saudara utusan Tuhan, berarti saudara diperlengkapi oleh Tuhan. Ada kuasa, ada pengurapannya menyertai saudara, menyertai kita semua. Saudara adalah utusan Tuhan. Jadi dikatakan di sini, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu. Tuhan utus kita seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Kita menyadari untuk memberitakan firman Tuhan, untuk menjadi saksi Tuhan itu, Tuhan katakan kita seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Anak domba itu sangat lugu, sangat lemah di antara serigala. Itu sebabnya betapa pentingnya kita berdoa setiap pagi, memohon kuasa Tuhan, memohon mujizat Tuhan, memohon perlindungan Tuhan, menerima pengurapan daripada Allah Roh Kudus, sehingga kemanapun kita pergi nanti, pagi ini, sepanjang hari ini, sepanjang hidup kita, penyertaan, perlindungan, kuasa Tuhan itu menyertai kita.
Saudara kekasih, pentingnya kita berdoa karena kita menyadari kita seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Penyertaan Tuhan kita butuhkan, perlindungan Tuhan kita butuhkan, saudara. Namun kita bersyukur ada jaminan Tuhan. Ya, apakah jaminan Tuhan? Janganlah kamu membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Janganlah kamu memberi salam kepada siapapun yang kamu jumpai di jalan. Jikalau kamu masuki rumah, katakanlah terlebih dahulu, damai sejahtera atas rumah ini. Sebab seorang pekerja berhak mendapat upah. Tuhan menjamin kita, sekalipun kita diutus seperti anak domba di tengah-tengah serigala, tapi ada jaminan Tuhan. Apakah jaminan Tuhan? Perlindungannya, kuasanya, penyertaannya, termasuk juga kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan, makan, minum, pakai kita. Bahkan dikatakan gak usah engkau membawa bekal, ya, jangan membawa bekal, ya. Tetapi saudara yang kasih, seorang pekerja berhak mendapat upah. Tuhan menyediakan, Tuhan mencukupkan. Dan kemudian ayat 8 dikatakan, jikalau kamu masuk ke dalam rumah itu, ayat yang ke-5, damai sejahtera dalam rumah ini. Inilah perkataan-perkataan kita. Kemana kita pergi? Damai sejahtera atas rumah ini. Damai sejahtera di perumahan ini. Damai sejahtera di kotaku. Damai sejahtera di RT-ku ini. Damai sejahtera di pabrikku. Damai sejahtera di kantorku. Bawa kabar baik. Bawa damai. Perkatakan perkataan yang menurunkan kuasa dan berkat Tuhan di mana kita berada. Damai sejahtera atas pelanggan-pelanggan. Damai sejahtera atas negeriku. Biarlah turun damai sejahtera Allah. Kalau ada damai, saudara, maka orang-orang yang kita jumpai, akan kita temui, saudara yang kasih, akan tenang. Tidak ada perbantahan, tidak ada pertikaian, tidak ada kerusuhan, tidak ada teror-teror, saudara. Tapi ada damai. Berjalan, berdiri, melangkah, bekerja pun kita tenang kalau ada damai. Berbicara pun kita tenang. Orang-orang lain juga mendengarkan kita tenang, damai hati mereka. Jangan bisa enggak ya, aduh seram juga ya kampung ini, seram juga lingkungan ini. Tidak usah perkatakan ucapan-ucapan yang kalah, tapi perkatakan damai sejahtera atas rumah ini, damai sejahtera atas kampung ini, damai sejahtera atas kota ini. Dan kemudian ayat ke-8, dan jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan, sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kerajaan Allah sudah dekat padamu. Saudara, sembuhkan orang sakit. Ada kuasa Tuhan berikan kepada kita. Percayai firman Tuhan ini. Bukan kita yang menyembuhkan, tapi Tuhan yang menyembuhkan. Kita mentaati firman Tuhan. Kuasa pengurapan Tuhan ada pada kita. Tidak usah kita berkata sembuh enggak ya. Nanti kalau enggak sembuh bagaimana ya? Jangan nanti saya diapai ya, dimarahi, dikata-katai nanti kalau tidak sembuh. Itu bukan urusanmu. Itu urusan Tuhan. Sembuh tidak sembuh itu urusan Tuhan. Urusan kita mentaati firman Tuhan, mempercayai apa yang dikatakan Tuhan dan melakukannya. Katakanlah kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah dekat dengan kesembuhan. Kemana kita pergi, kita bawa kerajaan Allah dan dekat juga dengan kesembuhan, dekat dengan kelepasan, dekat dengan kelegaan. Inilah perlengkapan yang Tuhan berikan kepada kita, anak-anak Tuhan. Betapa kita yakin, betapa kita teguh. Tuhan itu tidak mengutus kita dengan tangan hampa, tangan kosong, tapi ada pengurapan, ada kuasa, ada mujizat di tangan kita. Sembuhkan orang sakit, katakan kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Oh puji Tuhan, saudara. Dan kita lihat ayat 13-16 ini, bagaimana dikatakan, celakalah engkau Korozim, celakalah engkau Betsaida, celakalah engkau Kapernaum. Siapa yang mendengarkan aku, siapa yang mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Siapa yang menolak kamu, ia menolak aku. Dan siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Wah, ini jaminan Tuhan. Hal
Betapa dahsyatnya saudara, Tuhan backup kita dengan luar biasa. Kalau orang-orang yang tidak mendengarkan berita Injil yang kita sampaikan itu bukan menolak kita, tapi menolak Tuhan. Sekiranya mujizat yang kau alami itu dialami oleh kota-kota yang lain, sudah lama mereka bertobat katanya. Banyak mujizat yang kita alami ini, saudara. Yang sudah mengalami mujizat dalam hidupnya, lambaikan tangannya kepada Yesus di rumah. Tuhan Yesus melihat. Seandainya mujizat yang kau alami itu dialami orang lain di sana, mereka sudah lama bertobat, mereka sudah melayani Tuhan. Biarlah mujizat, kuasa, kesembuhan, perubahan, kelepasan, kebebasan yang kita alami, bagikan kepada orang lain supaya mereka bertobat, mereka diberkati oleh Tuhan. Tetapi kalau mereka tidak mau mendengar, mereka tidak mau menerima, firman Tuhan berkata, penghukuman yang dialami oleh Sodom dan Gomora lebih ringan daripada penghukuman yang dialami oleh orang-orang yang menolak firman. Inilah jaminan Tuhan. Tuhan menjamin kita menang. Tuhan menjamin kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan menyertai kita. Oh hebat jaminan Tuhan saudaraku bagi kita. Ya. Kemudian saudara yang kasih ayat yang ke-17. Kemudian ke-70 murid itu udah pergi ya berdua-dua. Kenapa harus berdua? Karena kalau satu ada kekuatan yang double saudara. Satu orang berbicara, satu orang berdoa. Saling menguatkan. Lalu murid-murid itu kembali pulang mereka kepada Yesus setelah mereka memberitakan Injil. Mereka bersuka cita. Wah, mereka bersaksi, guru, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Kami menyembuhkan orang-orang sakit. Banyak mujizat terjadi. Orang-orang sakit disembuhkan. Orang-orang terikat dibebaskan. Lumpuh berjalan, buta melihat. Mereka sangat bergembira. Mereka sangat bersuka cita. Mereka berkata, setan-setan pun tunduk kepada kami demi nama-Mu, Yesus. Nah, yang mau bersuka cita, yang mau bergembira dalam hidupnya, katakan saya dalam hatimu dan kepada Yesus. Kunci sukacita kebahagiaan kita adalah beritakan Injil Tuhan. Layani jiwa-jiwa. Doakan orang sakit. Buka mulut kita. Saksikan perbuatan Tuhan yang kita alami. Katakan Yesus baik. Katakan Yesus juru selamat. Katakan datang pada Yesus hidupmu dipulihkan. Datang kepada Yesus dosamu diampuni. Datang kepada Yesus engkau diterimanya menjadi anaknya. Inilah kunci kebahagiaan, kunci kegembiraan kita. Murid-murid datang dengan bergembira, dengan sukacita. Mereka bersaksi, mereka ngomong kepada Tuhan Yesus, menceritakan apa yang mereka alami, menceritakan apa yang terjadi. Dunia saat ini sedang dilanda ketakutan, dilanda kecemasan. Dunia tidak menentu karena memang itu sudah merupakan firman Tuhan. Hari-hari terakhir itu akan terjadi kesulitan-kesulitan. Kasih banyak orang akan semakin bertambah-tambah dingin. Tapi kasih anak-anak Tuhan bertambah-tambah luar biasa. Kasihmu, kasihku, kasih kita semua harus semakin bertambah-tambah luar biasa. Mereka datang kepada Yesus. Tuhan, setan-setan pun tunduk kepada kami demi nama-Mu. Yesus berkata, aku melihat setan-setan jatuh dari langit. Ya. Tetapi apa kata Tuhan saudaraku? Ayat 19. Sesungguhnya aku memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Sesungguhnya aku memberikan kuasa kepada pendoa pengikut Yesus untuk mengusir, untuk menginjak ular dan kalajengking. Istilah ular dan kalajengking adalah kuasa yang sangat membahayakan di dalam hal-hal kerohanian. Kuasa yang paling membahayakan, ular dan kalajengking. Berbisa saudara. Ya. Tapi itu pun sudah Tuhan berikan kuasa untuk menguasai itu, untuk menginjak itu bagimu, bagimu, bagiku, bagi kita. Sukacita pada Tuhan. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Ular itu, kalajengking itu lambang cancer.
yang sangat berbahaya, yang sangat mematikan. Tapi kuasa yang mematikan itu Tuhan berikan kepadamu dan kepadaku, kepada kita semua pada saat ini. Oh, betapa kita bangga, betapa kita bersuka cita, saudara. Tuhan percayakan kuasa yang demikian hebat kepada kita, saudara. Ya, puji Tuhan. Namun ayat 20 Tuhan pagari kita. Ayat 20 apa dikatakan? Namun demikian, jangan bersuka cita karena roh itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Jadi saudara, Kristus memperingatkan kita tidak boleh menjadikan kuasa atas setan-setan itu atau keberhasilan dalam pelayanan sebagai sumber pokok sukacita kita. Keberhasilan kita ribuan puluhan ribu nanti, jiwa-jiwa yang datang kepada pelayanan kita atau kepada pengikut, penonton, baik ikut pendoa. Saat ini memang saudara, saya tidak pernah mempromosikan dengan membayar-bayar itu di Facebook. Ya kan ada saudara, promosikan konten Anda dengan membayar 200.000, 300.000, 100.000. Enggak pernah saya promosikan seperti itu. Makanya ada kalau kita lihat seperti ini live ya, penontonnya sudah 4.000, 10.000, sekian ribu. Itu sesungguhnya dipromosikan saudara. Ya sehingga banyak ada yang sampai 5 ribuan tiap pagi saudara. Ya, kalau saya promosikan pun ini bisa seperti itu saudara. Tapi biar aja dulu, alamiah aja dulu. Siapa yang ikut di doa ini, itu aja dulu yang ikut. Kalau mereka cinta nanti saudara, kalau mereka sudah diberkati saudara, mereka akan terus ikut. Dan mereka juga akan membagikan kepada teman-temannya. Promosi nantilah saudara, setelah semakin lebih baik lagi saudara. Ya, kalau seperti ini, kita aja dulu, alamiah aja dulu seperti ini. Tetapi sekalipun nanti banyak puluhan ribu, karena kita bertekun orang-orang lain diberkati dengan doa kita ini, jangan bersuka cita karena itu. Jangan buat keberhasilan pelayanan kita menjadi sumber sukacita kita. Jangan buat kuasa dalam pelayanan, banyaknya orang-orang yang datang, itu menjadi sumber sukacita kita. Tidak saudara. Tetapi saudara pengekasih, sukacita kita harus datang dari kenyataan bahwa kita, saudara pengekasih, telah dibebaskan dari dosa dan sedang menuju ke sorga. Sedang menuju ke sorga. Jelas tujuan kita. Karena apa saudara? Banyak orang berseru-seru kepada Tuhan, 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 tapi ditolak. Banyak orang berkata dalam Matius pasal 7 itu, bukankah kami telah menyembuhkan? Bukankah kami telah mengusir setan demi namamu? Bukankah kami telah bernubuat demi namamu? Tapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau, enyah kau, hai pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Kita tidak bisa membuat sumber sukacita kita, sumber kebanggaan kita, keberhasilan dalam pelayanan, kuasa yang terjadi dalam pelayanan. Bukan itu saudara. Itu hanya aksesoris. Itu hanya pernak-pernik memperindah pelayanan kita. Tapi sesungguhnya tujuan kita sorga, membawa orang-orang datang kepada Yesus. Dan juga kita dibebaskan dari dosa. Jangan ada ikatan-ikatan dosa. Jangan ada dosa-dosa yang terselubung. Jangan ada dosa-dosa yang disembunyikan. Tapi bersih hati kita. Sayang kita kepada Tuhan Yesus yang telah mati bagi kita. Kita mengabdi kepada Yesus. Mengabdikan diriku sesuai rencanamu. Mencintaimu seluruh perbuatanmu. Itulah saudara, mengabdikan diri kita kepada Tuhan. Mencintai Yesus selama-lamanya. Nah saudara, puji Tuhan. Satu lagi saudaraku, ya, ayat 21. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus. Wah, puji Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus bergembira dalam setiap kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dalam doa pagi kita ini. Supaya doa pagi kita bukanlah doa pagi yang rutinitas, tapi kiranya Tuhan Yesus bergembira dengan kehadiran kita, dengan doa kita, dengan penyembahan kita. Pada waktu itu bergembiralah Yesus dalam roh dan berkata, aku bersyukur ya Tuhan kepadamu Bapa,
Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang-orang bijak dan orang pandai. Tetapi dinyatakan kepada orang kecil ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak. Dan kepadanya anak itu yang berkenan dinyatakan hal ini. Saya berdoa kepada Tuhan. Apa artinya ini Tuhan? Saudaraku, kebenaran itu disingkapkan oleh Tuhan, bukan kepada orang yang menganggap dirinya pintar, teologia, superior, dengan pengertian, dengan pengetahuan, dengan kepandaian, yang menganggap dirinya menguasai teologia, lebih punya pengertian yang lebih. Tapi Tuhan singkapkan kepada anak kecil, dikatakan. Siapakah anak kecil itu? Yang percaya, yang polos, yang rindu, yang haus, yang butuh, rendah hati, membuka hatinya, yang merasa dirinya miskin dengan kebenaran, butuh kebenaran. Kepadanya lah Tuhan singkapkan kebenaran itu. Jangan merasa diri sudah master teologi, sudah punya pengertian sehingga dia pun memiliki pengertian yang superior. Tidak, saudara. Tapi orang yang merasa dirinya miskin di hadapan Tuhan, orang yang haus, orang yang butuh, orang yang lapar akan kebenaran firman Tuhan, datang dengan rendah hati kepada Tuhan, ingin tahu kebenaran firman Tuhan, kepadanya lah disingkapkan rahasia itu. Maka firman Tuhan berkata, banyak orang nabi-nabi, banyak nabi-nabi, banyak raja-raja ingin melihat apa yang kamu lihat, ingin mendengar yang kamu dengar, tapi mereka tidak melihat, mereka tidak mendengar. Raja, nabi loh saudara, banyak nabi, banyak raja, banyak hamba Tuhan. Karena kalau kita lihat Elia dengan Elisa, waktu Elisa berjalan, ada 50 rombongan nabi. Berapa kali 50 rombongan? Rombongan 50. Hei Elisa, tidak kamu tahu bahwasanya guru akan diangkat daripada pada saat ini? Tinggallah kau, hai Elisa. Rombongan nabi, hamba-hamba Tuhan. Tapi mereka tidak melihat Elia terangkat. Siapakah yang melihat Elia terangkat? Elisa yang bertekun, yang haus. Aku mau urapan yang kau miliki itu. Aku mau 2 kali ganda dari yang kau miliki. Elia berkata, yang kau minta itu susah, sulit, sukar. Tapi kalau engkau melihat aku, kalau engkau dapat melihat aku, engkau akan mendapatkannya. 50 kali berapa rombongan nabi-nabi tidak melihat Elia terangkat. Tapi Elisa melihat. Kenapa Elisa melihat? Karena Elisa bertekun. Karena Elisa konsisten dalam mengikut 2 pagi. Dalam mengikut Elia. Konsisten kita, saudara. Kita akan menerimanya. Tuhan akan memberkati kita semua. Demikian firman Tuhan, doa pagi kita pagi hari ini. Tuhan memberkati. Haleluya. Shalom, damai sejahtera Allah ada pada kita semuanya. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Kita angkat satu penyembahan kita kepada Tuhan. Telah kulihat terlalu besar kasih-Mu Bapa. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Terpujilah Tuhan Allah yang setia, Tuhan yang memberkati, yang mengasihi kami, Tuhan yang telah menolong kami di pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu bukan hanya untuk menyenangkan telinga dan hati kami. Firman-Mu untuk kami kerjakan dalam hidup kami. Kami dipilih untuk menjadi saksi Allah. Kami telah melihat perbuatan-Mu ya Tuhan. Kami telah melihat kasih-Mu bagi kami Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Oh,
dengan darahmu, dengan darahmu kau selamatkanku, kini ku hidup menangkap. telah kulihat Telah kulihat kau menderita gantikanku dengan darahmu,
saksikanlah perbuatannya, jadilah penuai-penuai yang diberkati, diurapi oleh Tuhan. Percayalah saudara, Tuhan memperlengkapi kita dengan kuasa-Nya. Terbukalah Indonesia bagi pelayanan kami. Terbukalah kampung halaman kami, kota kami, RT RW kami, setiap provinsi demi provinsi Tuhan. Terbuka untuk pelayanan kami. Baik pelayanan secara langsung lewat kesaksian secara pribadi, baik juga melalui pelayanan kami lewat media sosial seperti ini Tuhan. Berkatilah, biarlah siaran ini sampai ke seluruh provinsi-provinsi, sampai ke kota-kota. Bahkan kami sampaikan kepada keluarga, teman, sahabat kami, grup-grup doa kami ya Tuhan. Supaya lewat pelayanan kami di doa pagi bersama dengan pengikut Yesus, diperdengarkan kepada setiap orang. Dan mereka datang kepada Tuhan, memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Mereka memenuhi pelita mereka dengan minyak Roh Kudus. Sehingga kami seperti perempuan, anak gadis 5 yang bijaksana itu ya Tuhan, yang mempersiapkan dirinya. Sebab kami tahu kedatangan Tuhan Yesus sudah di ambang pintu. Kami harus mempersiapkan diri kami. Pengurapan-Mu ada pada kami. Berkat-Mu kepada hamba-hamba-Mu ini. Penuhkan mereka dengan pengurapan, dengan kuasa. Terus penyertaan-Mu ada bersama dengan kami. Kemenangan lepas kemenangan menjadi milik kami. Kami diberkati Tuhan. Secara rohani teguh iman kami. Secara jasmani sehat tubuh kami untuk melayani Tuhan. Secara materi limpah berkat-Mu bagi kami, untuk kami boleh memberkati orang-orang banyak, orang-orang yang membutuhkannya. Dan kuasa pengurapan Tuhan untuk menginjak ular dan kalajengking, menahan kekuatan musuh ada pada kami Tuhan. Urapi bibir mulut kami hari lepas hari, semakin bertambah-tambah penuh dengan kuasa-Mu. Sehingga oleh kami jiwa-jiwa diberkati ya Tuhan. Pagi ini kami persembahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kami. Pergilah saudara. Saudara adalah orang-orang yang diutus Tuhan pagi hari ini. Sembuhkanlah orang-orang sakit. Bangkitkanlah orang-orang lumpuh. Saudara telah menerimanya dengan cuma-cuma, dan berikanlah dengan cuma-cuma gratis kepada orang-orang yang membutuhkannya. Tuhan menyertai kita. Anugerah Tuhan Yesus Kristus yang melimpah-limpah itu ada bersama dengan kita. Kasih sayang Allah Bapa menyertai kita pagi hari ini dan sampai seterusnya saudara. Serta penghiburan, kuasa, damai, sejahtera, pengurapan daripada Allah Roh Kudus menyertai kita pagi ini, sepanjang hari ini, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Bersama kita katakan amin. Tuhan menolong kita semuanya. Shalom bagi kita semua pengikut Yesus. Haleluya, Tuhan memberkati kita semuanya.